Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Bilal bermimpi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya Sayyidina Bilal berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma hadzal ja'jafa'u ya Bilal, ama ana laka anta zurani. Wahai Bilal, tidakkah kau rindu kepadaku wahai Bilal? Sudah saatnya kau datang berziarah kepadaku wahai Bilal. Di dalam mimpinya Sayyidina Bilal berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama engkau tidak datang kepadaku wahai Bilal. Malam itu di dalam mimpinya Bilal bin Rabah menangis sejadi-jadinya hingga dia bangkit dari tidurnya. Istrinya bertanya, mau kemana? Saya harus ke Madinah. Rasulullah hendak berziarah kepada Rasulullah. Malam itu juga dia kemasi pakaiannya. Berangkat Sayyidina Bilal, dipacu kudanya dari negeri Syam nyampe ke Madinah. Sampai di Madinah dia langsung berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluknya makam Nabi, diciumnya makam Nabi oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah ini, tukang adzannya Rasulullah. Karena begitu besar cintanya kepada kekasihnya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak Rasulullah wafat, Sayyidina Bilal sudah tidak pernah lagi beradzan, mengumandangkan adzan, tidak pernah lagi. Sesampai di kota Madinah, Sayyidina Bilal didengar Sayyidina Bilal kedatangannya oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Mendengar kedatangan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, bergegas menuju ke makam Rasulullah, menemui Bilal bin Rabah. Melihat wajah Bilal, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq ini luar biasa. Ini sahabat yang senantiasa bersama-sama Rasulullah. Ini orang yang berjuang bersama Rasulullah. Ini orang yang sholat bersama Rasulullah. Ini yang mengumandangkan adzan di zamannya Rasulullah. Hingga Sayyidina Abu Bakar pun menginginkan kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, sudikah engkau mengumandangkan adzan sebagaimana engkau mengumandangkan adzan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Bilal diminta untuk beradzan oleh Sayyidina Abu Bakar. Ditolak. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya ketahuilah, selepas wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak sanggup lagi beradzan. Maafkan aku, katanya. Aku tidak sanggup lagi beradzan. Wahai Sayyidina Abu Bakar, rupanya pun Sayyidina Abu Bakar mengerti dengan keadaan ini. Kemudian datang pula Sayyidina Umar bin Khattab, mendengar kedatangan Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah. Dipeluknya dua insan ini dengan persahabatan yang erat. Kemudian dengan permohonan yang sama pun memohon, ya on, wahai Bilal, sudikah engkau beradzan untuk kami sebagaimana engkau beradzan di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, ketahuilah, sesungguhnya semenjak Rasulullah wafat, aku sudah tidak sanggup lagi beradzan, mengumandangkan adzan. Aku tidak sanggup lagi. Bukan hanya itu, tadi pun Sayyidina Abu Bakar datang ke sini meminta untuk aku mengumandangkan adzan, tapi aku tidak sanggup, aku tolak permohonannya. Laqad talaba minni Abi Bakrin fa arrudatil fatah. Ditolak permohonannya. Tapi bagaimana? Datang dua cucu Nabi, Sayyidina Hasan dan Husain, umur 8 tahun dan 7 tahun. Datang ke mendengar kedatangan Bilal bin Rabah di makam datuknya, di makam kakeknya Sayyidina Muhammad, memohon kepada Bilal. Dua anak cucu Nabi ini yang masih kecil-kecil memohon kepada Bilal, wahai Bilal, sudikah engkau mengumandangkan adzan wahai Bilal sebagaimana engkau mengumandangkan adzan semasa ada kakek kami, datuk kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dipeluknya dua insan anak-anak yang kecil ini oleh Sayyidina Bilal, dipeluknya dengan kuat-kuat dan diciumnya dengan sedalam-dalamnya ciuman itu, hingga ciuman itu dirasakan oleh Sayyidina Bilal. Beliau mencium aroma datuknya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua insan
ini, dua hamba Allah ini, dua cucu Nabi ini yang paling disayang oleh Rasulullah memohon kepada Bilal, wahai Bilal, sudikah engkau mengumandangkan adzan sebagaimana masa datuk kami, kakek kami Nabi Muhammad beradzan? Tak bisa menjawab Sayyidina Bilal. Laqad talaba minni Abi Bakrin fa'arrudatil bata. Telah datang memohon kepadaku Abu Bakar, aku tolak permohonannya. Begitu juga Sayyidina Umar, aku tolak permohonannya. Akhafu in aradatil batakuma ayyurudatil badi jaddukuma yaumal qiyamah. Aku takut, aku khawatir jika aku tolak permohonan daripada cucu Nabi ini. Aku takut permohonanku kelak ditolak oleh datuknya Nabi Muhammad di hari kiamat. Sekarang kan beradzan, bergegas menuju mimbar, naik. Mulai Sayyidina Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gemuruh di kota Madinah. Rasulullah bangkit kembali, Rasulullah hidup kembali. Ini Rasulullah ada. Bingung semua orang-orang, gemar, lebur, senang. Rasulullah hidup, Rasulullah hidup. Laki perempuan semua keluar. Asyhadu an la ilaha illallah. Toko-toko semuanya ditutup. Laki perempuan semua keluar bergegas. Rasulullah hidup, Rasulullah hidup. Ini ada Rasulullah, Rasulullah hidup. Aku kenal suaranya di saat bersama Nabi. Ketika melafatkan, melaungkan kalimat asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, tidak sanggup melanjutkan adzan. Sayyidina Bilal menangis terseduh-seduh, gemuruh di kota Madinah yang luar biasa, hujan air mata yang luar biasa. Tidak ada tangisan yang lebih dahsyat setelah wafatnya Rasulullah, yaitu dengan datangnya Sayyidina Bilal, kunjungan Sayyidina Bilal yang dimimpikan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Banjir air mata saat itu di kota Madinah karena tangisan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerinduan seorang sahabat. Tidakkah kita kepingin sebagai hamba yang paling dicari kelak di hari mahsyar oleh Sayyidina Muhammad Nabi kita?